Jadi di sini aku mau cerita kejadian yang paling aneh di hidup aku. Kejadian yang cuma satu kali di hidup aku. Jujur memorable, tapi kapok juga. Karena kejadian itu cuma satu kali di hidup aku. Karena kebetulan nenek aku udah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi gini, dulu waktu umur aku 7 atau 8 tahun, aku tuh sering banget sama orang tua aku dititipin di rumah nenek. Kebetulan orang tua aku dua-duanya kerja selalu ninggalin aku di rumah nenek karena kebetulan rumah nenek sama SD aku itu deket banget. Abis itu di rumah nenek tuh selalu ada eyang, selalu ada tante, selalu ada nenekku. Orang tua aku sepercaya itu kalau aku dititipin di rumah nenek karena kalau udah di rumah nenek itu udah pasti ada eyang. Eyangnya itu sehat banget ya, terus olahraga banget nih orangnya nih, terus nggak pikunan. Tapi masalah besarnya ada nenek aku yang pikunan, asma akut, terus udah gitu penyakitan, yang terakhir peot. Terus masalahnya tuh dia tuh cerewet banget, semua tuh dia terobos. Di hari itu nenek aku ngajakin aku ke kebun binatang Bandung. Anehnya lagi tuh di rumah nenek aku tuh anehnya gak ada eyang. Biasanya eyang tuh selalu nangkring nonton film Rambo. Itu film langganan dia, Rambo. Sampai akhirnya nenek aku ngajakin ke kebun binatang. Anak kecil 7 atau 8 tahun siapa sih yang mau ke kebun binatang apalagi gratis? Tentunya aku mau banget apalagi gratis. Akhirnya aku mau, baru pertama kalinya banget aku ngelawan omongan orang tua aku. Aku selalu di brainwash sama orang tua aku, jangan pernah pergi sama Nin ya. Nin tuh udah sering banget gak tahu jalan pulang. Kayak contoh ke warung, nih tahu warung yang depan tinggal tut, yang cuma 5 langkah dong. Dia tiba-tiba ada di Subang, di PVJ, di Tasik, dimanapun. Itu udah sering terjadi, bahkan udah sering pulang diantarin sama RT RW, sama polisi, udah sering terjadi. Nah, karena aku tergiur diajakin ke kebun binatang karena gratis, akhirnya aku mengiyakan. Singkat cerita, pergilah kita berdua naik angkot. Mending kalau tahu jurusan angkot. Masalahnya, selama dia naik, dia asal tunjuk. Naik, kebetulan angkot lagi kosong. Angkot lagi kosong, si supir angkotnya, si keneknya udah ngeliatin. Dari spion kan, ngeliatin. Udah ngeliatin kayak gitu, nanya lah, mau kemana bu, mau berhenti di mana? Nenek aku jawab, mau di kebun binatang Bandung. Oh ini mah ke Margahayu Raya, kan ini ada tulisannya bu, Margahayu Raya Ledeng. Angkot inget banget warna kuning sama warna biru. Nenek aku masa enggak kebun binatang. Akhirnya daripada gelut, bayangin kenaik angkot sama nenek-nenek berantem tuh udah paling tahta tertinggi, digelutin. Sampai akhirnya karena kenaik angkotnya daripada ribut, akhirnya diberhentiin di kebun binatang Bandung. Berhenti. Waktu bayar, dan aku ini tuh buta angka ya, maksudnya kayak dia tuh karena udah siwer-siwer matanya, jadi menurut dia tuh semua uang tuh kayaknya menurut dia kecil. Waktu dia bayar yang harusnya cuma mungkin kurang lebih 5.000 kali ya, karena satu orang waktu itu zaman itu 2.500 kalau nggak salah, kalau jauh tuh. Waktu dia bayar ternyata 100.000. Waktu mau dikembaliin malah nenek nyumbangin. Bayangin, sama dia digelutin tadinya. Terus aku yang anak kecil nggak ngerti apa-apa. Ya udah, daripada itu supir angkotnya seneng banget, itu dia nggak perlu narik hari itu, udah ini aja, dia udah dapet duit banyak. Akhirnya masuk ke kebun binatang, masuk di loket pertama. Di loket pertama yang harusnya bayar dulu yang harusnya 7.000 satu orang, dia bayar 50.000. Oh ini uangnya, ya ini uangnya. Terus si loketnya bilang, oh ini bu kembaliannya. Terus aku bilang, enggak, benar itu mah benar. Daripada berantem, akhirnya seneng dong si loketnya karena ya dia bisa dapat uang rokok, dapat makan. Akhirnya daripada ribut, tadinya aku udah mau ikut ngebantu ngomong, tapi daripada aku ngomong aku digetok sama diciwit, karena udah pasti aku digetok sama diciwit tuh, soalnya dia kan bawa kayu kan, suka tuh digituin. Daripada aku kayak gitu, udah mending aku diam. Singkat cerita, masuk ke kebun binatang. Aku nanya, Nin, kita mau diam di mana emang? Kita sewa karpet piknik. Nin udah bawa rantang. Oke.
maksudnya gini, niatnya mau bikin badak di mana? Di depan kandang harimau. Mending sebenarnya nggak takut sama sekali, tapi yang bikin takut tuh apa? Yang bikin aku tuh karena suaranya kan, suaranya tuh ngeraung-ngeraung si harimau tuh. Kok even kabur pun juga, nenek aku makan apa yang mau dimakan? Tulang semua, tengkorak semua, sekurus itu. Dia emang gak makan kayaknya seingatnya kayak 4 hari sekali gitu. Akhirnya makan tuh rantang pertama dibuka 3 rantang. Aku tuh anti sayur, aku gak suka sayur. Mau sayur apapun gak suka, menurut aku rasanya hambar, pahit, lembek, gak karuan pokoknya. Nah, karena menurut aku sayur tuh gak ada rasanya, karena aku anaknya generasi micin banget nih. Aku gak suka nih sama yang gak ada rasanya. Dibuka tuh rantang semuanya, ternyata isinya apa? Kangkung basi, terus ayam goreng sama sop. Waktu aku disuapin, mending kalau yang dimakan. Aku tuh feeling, oh better deh ada ayam goreng. Jadi siapa tuh aku ini suapin ayam goreng. Kangkungnya gak pakai nasi. Aku makan sampai gitu. Terus aku lagi makan, aku nanya, ini pahit, asem. Ini baru dimasak kemarin, bayangin masih mending kemarin. Aku tuh ingat lagi omongan sama ibu aku, Neng tuh kadang udah masak 3 minggu yang lalu. Yang gak suka sayur, suruh makan sayur, makin aja kue. Udah tuh, abis itu mau gak mau makan, udah lapar ya, karena keadaan aku belum makan, karena pulang sekolah. Abis itu, Ning udah mulai capek, bayangin baru nyampe 15 menit duduk di situ, pulang yuk capek Ning. Belum ngapa-ngapain, gak keputar itu kebun binatang, cuma nangkring depan harimau doang. Itu harimaunya timur. Abis itu akhirnya aku ngeiyain buat pulang. Udah pulang, nah tenaga aku udah mulai gede nih karena aku udah makan, meskipun makan kangkung basi. Nah abis itu pulang naik angkot lagi, nyasar lagi yang kedua kali. Salah lagi jurusan angkot, yang kali ini warnanya pink ke arah Dagu. Karena aku selalu dikasih tahu sama orang tua aku, kalau misalnya ada apa-apa, karena kan zaman itu lagi marak banget penculikan. Aku selalu dikasih tahu kalau misalnya ada yang mau orang aneh, lapor polisi. Kalau misalkan itu harus hafal alamat rumah Nin, jalan sederhana. Oke. Karena aku udah ngerasa jalurnya udah melenceng, ngomong lah ke supir, Pak ini tuh kemana? Oh ini mah ke Dago Neng. Oh ke Dago. Nah mau ngegelutin Nin aku juga, Nin aku gini. Ya udah daripada berantem, pas ini aku tadi lagi hahihi banget, seneng banget karena aku mau ikut kebun binatang. Sampai akhirnya aku turun di Dago. Bayangin, dari jalan sederhana itu ke Dago tuh jauh banget, itu ke atas itu. Kebetulan di situ lagi ada polisi. Lagi ngerokok, dia lagi di depan mobil gitu, lagi santai. Nah, aku minta turun, akhirnya kali ini bayarnya benar karena aku yang ngasih uangnya, aku yang minta. Dan aku bilang, "Oh iya rumah bukan, itu bukan rumah kita." Sampai akhirnya aku samperin polisi itu, terus aku bilang, Pak, bisa dianterin nggak ya ke jalan sederhana? Oh deket, emang sama siapa? Ini saya sama nenek saya tadi ke kebun binatang. Terus polisinya gini, oh iya sih, itu neneknya ya? Iya nenek saya. Itu neneknya udah mau hilang. Oh iya bentar. Udah, akhirnya aku bawa nenek aku ke, ini real, ini kejadian real. Akhirnya masuk ke mobil polisi, pulang bayangin ninu itu mobilnya, ninu. Sampai akhirnya berhenti pas di depan rumah. Ternyata di rumah aku udah kumpul keluarga besar, udah pada nangis, udah nangis itu satu keluarga udah nangis. Nah, sampai akhirnya keluarga aku nangis, terus aku nyampe rumah, terus ditanya kemana aja sama Ani, Bunda kira tuh kamu gak bisa pulang lagi, padahal Bunda udah pikirin kamu pakai baju apa besok. Oh iya tadi mau lihat ke kebun binatang, tapi ternyata salah jurusan angkot 2 kali. Sama Nin? Iya. Terus Ninnya mana? Oh iya kemana ya? Akhirnya Nin aku menghilang lagi, sudah selesai di situ. Oh, jadi hikmahnya kalian pokoknya kalau naik angkot hati-hati, jangan sampai salah jurusan. Tapi hikmahnya aku jadi suka sayur karena Nin aku terus salah satu makanan favorit aku kangkung. Tapi udah 2 tahun yang lalu dia udah meninggal. Udah, itu sedih aja.